Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Rizka Indasari. Di sini saya izin untuk mempresentasikan eh, makalah saya berkaitan dengan judulnya yaitu valuasi saham biasa dan juga karakteristik antara saham. Dalam hal ini adalah saham biasa dan juga saham preferen untuk penugasan dari UAS Manajemen Keuangan 1 Universitas Ciber. Baik, dalam bahasan kali ini sebelumnya akan saya preview bahwa nanti akan ada beberapa penjelasan mengenai karakteristik dari saham biasa, saham preferen, dan juga ada contoh soal mengenai valuasi dari saham itu sendiri. Baik, konsep utama dari valuasi saham. Apa itu valuasi saham? Nah, dalam hal ini, valuasi saham adalah proses analitik untuk mengestimasi dari nilai intrinsik yang sering dilambangkan dengan F0 dari saham berdasarkan nilai sekarang atau yang kita sebut sebagai present value dari seluruh arus kas dividen yang diharapkan akan diterima investor di masa yang akan datang. Nah, untuk sinyal keputusan investasinya sendiri itu akan membandingkan dari nilai intrinsik atau FO dengan harga pasar atau dilambangkan dengan P0. Nah, di sini adalah apabila skemanya itu V0 lebih dari P0, maka namanya adalah undervalue. Harganya murah, maka direkomendasikan untuk membeli saham tersebut. Nah, sedangkan kalau misalkan V0 di sini lebih kecil daripada harga pasar atau kita sebutnya sebagai overvalue, maka harganya mahal, maka direkomendasikan untuk menjual. Nah, kasus sebaliknya, apabila V0 sama dengan P0 atau kita sebut sebagai fairly valued itu artinya telah tercapai keseimbangan pasar. Nah, saham biasa dan saham preferen, apa aja sih bedanya? Nah, di sini ada beberapa sub analisisnya, yaitu untuk saham biasa dan juga saham preferen, pada analisis berdasarkan hak suara atau votingnya, saham biasa itu memiliki hak suara yang penuh dalam rapat umum pemegang saham. Nah, sedangkan saham preferen sendiri umumnya tidak memiliki hak suara. Nah, kemudian untuk klaim pendapatannya sendiri. Nah, untuk saham biasa, biasanya pendapatannya bersifat residual atau dividennya tidak tetap. Sedangkan untuk saham preferen itu dividennya tetap dan menjadi prioritas utama. Nah, klaim aset terkait dengan likuidasi. Apabila saham biasa itu prioritasnya akan terakhir, yaitu residual owner. Sedangkan kalau saham preferen itu didahulukan sebelum saham biasa. Sifat instrumennya itu apabila saham biasa itu adalah ekuitas murni atau pemilik dari perusahaan, sedangkan untuk saham preferen itu adalah instrumennya hibrida, yaitu gabungan dari utang dan juga adanya ekuitas. Nah, model dividen diskon model itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah pertumbuhan nol. Di sini dividen akan dibayarkan secara konstan dalam jumlah yang sama selamanya tanpa pertumbuhan. G sama dengan 0. Untuk rumusnya sendiri bisa dilihat bahwa V0 sama dengan D dibagi dengan KS. Nah, untuk pertumbuhan konstan, itu dividen tumbuh konstan pada tingkat G% selamanya. Ini adalah Golden Blue model, yang mana KS-nya lebih dari G. Dan yang ketiga adalah tidak konstan, yaitu apabila dividen mengalami fase yang namanya supernormal dalam beberapa tahun sebelum melambat secara stabil, dirumuskan sebagaimana gambar. Baik, kita langsung kepada studi kasusnya. Di sini ada studi kasus mengenai PT Nusantara Utama. Nah, untuk kasusnya di sini, PT Nusantara Utama itu akan menerbitkan dua jenis instrumen ekuitasnya. Yang pertama adalah saham preferen dengan dividennya sebesar dividennya bersifat tetap, yaitu sebesar Rp800 per lembar dan required rate of return-nya sebesar 10%. Sedangkan untuk yang kedua adalah saham biasa dengan dividen konstannya sebesar Rp1.200 per lembar selamanya dan required rate of return-nya sebesar 12%. Nah, untuk dalam hal ini penyelesaian soal valuasi saham dari PT Nusantara Utama sendiri itu valuasi saham preferensinya diperoleh dari rumus V-Perf sama dengan D-Perf dibagi K-Perf, yaitu 800 dibagi 10%, itu menghasilkan 8.000 per lembar sahamnya. Kemudian untuk valuasi dari saham biasa dengan pertumbuhan nolnya itu adalah
V0 sama dengan D dibagi KS, yaitu sebesar 1.200 dibagi dengan 12%, itu akan menghasilkan angka Rp10.000 per lembar saham. Nah, seperti ini. Nah, jadi telah diperoleh hasil bahwa nilai intrinsik saham preferen itu besarnya adalah 8.000 per lembar saham, sedangkan untuk saham biasa adalah 10.000 per lembar saham. Nah, kemudian adalah kesimpulan dan juga pengaplikasian dari materi. Nah, untuk hal ini, aplikasi manajemen keuangan dari terutama materi yang saya sampaikan yaitu terkait dengan valuasi saham dan juga karakteristik dari saham biasa dan juga saham preferen itu adalah diperoleh bahwa biaya modal ekuitas itu akan mengestimasikan dari cost of equity atau KS sebagai komponen utama penghitungan dari weighted average cost of capital WACC dari perusahaan. Kemudian penganggaran modal juga bahwa tingkat pengembalian yang disyaratkan investor itu digunakan sebagai hurdle rate dalam mengevaluasi proyek yang mana NPV-nya akan bernilai positif. Nah, untuk struktur modalnya sendiri akan menentukan porsi ideal dari penerbitan saham biasa yang dibandingkan dengan saham preferen guna untuk mengoptimalkan biaya modal dan total perusahaan itu sendiri. Demikian materi yang saya sampaikan mengenai valuasi saham dan juga karakteristik antara saham biasa dan juga saham preferen. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.